apa benar ketika anak perempuan tidak memakai jilbab akan membawa ayahnya ke neraka? Nah, betul tuh. Katanya kalau misalnya kita nggak pakai jilbab nih, kalau satu langkah keluar rumah nggak pakai jilbab tuh satu pecutan ayah di neraka. Sahabat Cahaya, ini dari Trilili. Jadi perempuan kan kita pengennya kelihatan cantik, wangi. Nah, kalau pakai wewangian gitu boleh nggak? Kan nggak enak, apalagi kalau habis panas-panasan. Nggak pakai parfum, nanti bau matahari. Nah, iya tuh. Kalau apalagi kalau kan menurut perempuan, Neneng gimana? Kayak menurut Neneng perempuan kan gampang insecure, apa-apa kepikiran, kayak ngelihat perempuan yang lebih cantik, ngelihat explore Instagram, kok cantik-cantik banget sih di Instagram, padahal itu edit sebenarnya, itu filter, cuman kayak kita kepikiran jadi pengen lebih ngerasa aku pengen cantik kayak dia gitu. Neneng juga ada insecure gitu, apalagi dengan kerja Neneng yang ketemu orang-orang, ada di TV gitu, kayak ya Neneng mah kadang pakai parfum tapi kayak make up apa segala macam. Ya Neneng sih lebih usaha makan yang sehat supaya kulitnya baik-baik aja, terus pakai skincare supaya nanti make upnya nggak terlalu tebal gitu aja sih, gitu nggak sih? Nah ini menarik nih karena memang tentu gini, wahai para perempuan jangan sampai engkau BK, BM, BD. Apa tuh? Bawa kaki, bawa ketek, Bau mulut. bawa badan, bawa mulut. Jangan, Iya. harus bersih. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih sebenarnya pakai wangi-wangian dan segala-segalanya, intinya begini, intinya kita sebagai hamba Allah kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Betul. Karena menjaga kebersihan sebagian dari iman. Artinya kalau kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan pada kita, rawat dong, dijaga Iya, betul. Ya kan, rapi dong, bersih dong. Itu kan sebagai seorang muslim memang seperti itu. Apalagi ketika orang melihat kita atau kita datang di satu acara, kita akan menghargai, menghormati acara itu dengan kita berpenampilan rapi. Itu salah satu bentuk cinta sama diri sendiri juga nggak sih? Betul. Iya. Dan merawat diri adalah kecantikan, adalah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan pertanyaannya kalau kayak pakai parfum berlebih-lebihan sampai dari ujung sana ke ujung gang gitu. Nah, itu gimana? Nah, gini, pada dasarnya perempuan itu kan cantik. Betul. Semuanya cantik. Iya. Suaranya tuh cantik. Fisiknya cantik, bentuk tubuhnya cantik, gerak-geriknya tuh cantik. Sehingga itu kenapa disebutkan bahwa perempuan itu fitnah terbesar. Juga di dalam Al-Quran dikatakan zuinal linnasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang mereka inginkan. Yang indah-indah itu pertama disebutnya perempuan-perempuan, anak-anak dan harta yang banyak. Jadi pertama tuh memang perempuan tuh fitrahnya memang indah banget, sehingga itu menjadi fitnah besar untuk para laki-laki. Generasi bisa hancur gara-gara seorang perempuan yang rusak loh. Sebaliknya generasi bisa hebat karena perempuan yang baik. Betul. Berbudi luhur dan sebagainya lah. Ketika ditanya kenapa sih parfum itu nggak boleh di dalam Islam ini, parfum maksudnya parfum boleh tapi parfum yang berlebih-lebihan yang tadi yang bilang sampai orang yang pergi masih kecium tuh satu ruangan. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Dikatakan bahwa ketika ada perempuan yang melewati kelompok laki-laki dan meninggalkan bau wangi yang begitu menyengat, maka dikatakan sebagai wanita penzina. Kenapa analoginya sampai seberat itu? Disebabkan karena khawatir itu akan membangkitkan lagi-lagi nafsu syahwat dari seseorang. Wangi-wangi itu bisa mengingatkan kita pada seseorang loh. Tidak hanya lagu-lagu ya. Lagu-lagu kan mengingatkan kita pada seseorang, sebuah peristiwa dan sebagainya. Juga wewangian. Iya, misalnya ada temen Neneng pakai parfum, terus ada temen lain yang pakai parfum yang sama. Terus kan kita jadi ingat ya, parfumnya sama kayak temen Neneng deh, mereknya ini ya gitu, langsung tahu. Apalagi kalau kita keinget dengan lawan jenis yang memakai parfum itu. Gitulah ya, kalau laki-laki kemudian mencium bau itu akhirnya terbayang-bayang dan membayangkan dan sebagainya, itu yang akhirnya menjadi bahaya untuk perempuan. Gitu, ribet ya perempuan, tapi untuk keselamatan dirinya. Iya, betul. Gitu. Kebaikan diri kita sendiri kan. Betul, jadi pakai parfum 1, 2 gitu. Ada tuh yang segitu dan koki kayak depan belakang sampai kaki-kaki dipakein. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Tiara. Batasan tampil cantik untuk perempuan yang belum menikah tuh seperti apa sih? Masih bolehkah pakai make up? Kalau alis boleh nggak cabut atau cukur dikit biar kelihatan rapi gitu? Pakai. Iya Gimana, tuh, Neneng belum menikah lagi. Coba Koki mau lihat Neneng nih. Neneng nggak berani cabut-cabut, di swipe aja takut apa lagi cabut ini.
Bro, tapi kan kayak, wih berani-berani banget ya dikerok, dicabut, ya kan itu sakit banget gitu. Alhamdulillah nggak berani dan nggak melakukan, alhamdulillah gitu. Cuman kalau make up nih, oke kan Neneng kerjanya seperti ini. Nah gimana tuh? Soal per make upan ya. Tentu saja kalau urusan alis nih, masalah alis, boleh nggak sih cabut-cabut bulu? Itu tidak boleh ya? Terutama nih pastinya bulu alis ya. Kalau misalnya ada perempuan yang akhirnya punya jenggot, misalnya mau dicabut itu untuk karena fitrahnya kan nggak begitu ya aslinya. Kumis juga? Fitrahnya kan nggak begitu aslinya. Tapi kalau ini nggak boleh nih yang namanya dicabut, dicukur, itu nggak boleh. Jadi Allah tuh melarang, melaknat orang-orang yang mencukur alisnya, termasuk juga yang mentato dan minta ditato. Ini termasuk tato-tatoan ini ya, selainnya di badan-badan, tapi ada juga yang tatonya di alis atau tatonya di bibir mungkin ya. Mungkin nggak terlalu paham itu, tapi tuh kalau termasuk tato berarti nggak boleh gitu. Kecuali ada perempuan yang memang Allah anugerahi kelebihan bulu ya dalam di jenggot atau di kumisnya, itu baru boleh. Oh boleh. Boleh dihilangkan. Karena kan itu sesuatu yang di perempuan lainnya tidak ada gitu, jadi boleh. Tapi kalau alis dicabut, dicukur itu nggak boleh. Lagian sekarang kan udah keren banget nih, kalau ada apa-apa, cara pesta segala macam bisa ditutup juga kan, nggak perlu dicabut. Kalau ini extension, extension juga nggak boleh. Nggak boleh. Bulu mata palsu yang cepat pasang gitu? Iya, extension juga nggak boleh. Seperti itu. Jadi intinya di dalam Islam ini adalah pertama kita dilarang untuk merubah ciptaan, ya. Kemudian yang kedua adalah dilarang untuk pada akhirnya membuat mata orang semuanya menuju kepada ke arah kita, jadi menjadi pusat perhatian. Terkhusus dari laki-laki ajnabi, laki-laki asing itu juga tidak diperbolehkan seperti itu. Masuk pertanyaan ketiga. Ini dari Siska. Sebenarnya di Islam ada jam malam untuk perempuan nggak sih? Soalnya suka ada omongan cewek nggak boleh pulang malam-malam. Betul tuh, apalagi Neneng stand up-nya selalu malam kalau latihan. Oh, emang jamnya malam ya? Iya, jadi dari jam 8 sampai jam 10 malam biasanya. Karena memang kafe itu ramenya di jam segitu dan penonton yang kayak misalnya Kak Oki mau nonton stand up, latihan stand up-nya itu tinggal datang aja ke kafenya gitu. Oh, itu kafe khusus buat stand up ya? Iya, biasanya ada. Jadi anak-anak komunitas tuh tampil di situ dan yang nonton itu ya random aja, orang yang pelanggan situ, pelanggan kafenya gitu. Sedangkan kan kayak orang-orang tuh baru selesai bekerja di jam segitu gitu. Nah, gimana tuh Ustazah? Oke, mengenai jam malam. Kalau kita lihat lagi sebenarnya wanita itu memang paling baik tuh di rumah. Betul. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna, wanita itu paling baik memang di rumahnya sendiri. Tapi bukan berarti wanita nggak boleh keluar. Boleh, asal lagi-lagi tuh syarat dan ketentuan berlaku. Artinya ada sesuatu yang harus dia penuhi sebelum dia keluar rumah. Tentu saja syaratnya adalah salah satu dari sekian banyak syarat selain menutup aurat, menghindarkan diri dari ikhtilat, khalwat berdua-duaan, bercampur baur. Salah satunya adalah yaitu terhindar dari fitnah dan mara bahaya. Sebenarnya kalau misalnya itu kan perkataan kebudayaan kita ya, perempuan tuh nggak boleh keluar malam-malam. Itu kan sebenarnya balik lagi untuk kebaikan dari sang perempuannya. Dikhawatirkan semakin larut malam semakin banyak kejahatan, misalnya begitu. Betul, karena makin sepi, makin ada sepi. begal. Kan begitu, secara logikanya ya begitu maksudnya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat, memang perempuan lebih baik di rumah, betul. Tapi ketika dia mau keluar rumah, kalau memang ada alasan yang syar'i, misalnya dia kuliah Bekerja, atau yang bekerja, tapi bukan berarti kalau sudah selesai urusan masih berlama-lama, jangan. Kalau udah selesai segala macam urusan langsung balik ke rumah gitu. Kan banyak yang tawaf ya, suka tawaf di mall. Nah, jadi perempuan memang paling baik betahlah di rumah. Keluar boleh untuk urusan-urusan tertentu dengan memperhatikan hati-hati kalau kita mulai ada fitnah, mulai membahayakan diri kita, maka pintar-pintarlah sang perempuan ini. Karena balik lagi dalilnya adalah perempuan itu memang lebih baik berada di rumahnya sendiri, seperti itu. Berarti nggak apa-apa tuh kalau judes kepada kalau misalnya kepada lawan jenis. Kalau digodain langsung dijudesin, nggak apa-apa kan kita. Ntar dia makin suka loh. Oh iya, jadi harus gitu. Karena itu kadang sudah judes banget kalau ada ngeliatin yang pelotot. Kadang ada laki-laki yang begitu-begitu malah dia gemes, gimana dong? Pulang langsung, Assalamualaikum gitu langsung. Jadi perempuan ini ya begitu ya, dia harus ada, kalau sama suami sendiri bebas ya, tapi kalau sama laki-laki ajnabi, laki-laki asing memang dia harus punya tampilan yang berbeda. Artinya ada wibawanya, bagaimana dia menjaga kehormatan diri, nggak boleh terlalu galak. Gitu. Kalau terlalu galak dia malah seneng godain loh.
Dan juga jangan terlalu, kalau orang-orang katain tuh menye-menye tuh gitu. Iya, Menye-menye. Jadi tenang aja, biasa aja, sewajarnya Nggak usah saja. ditanggapin aja ya. Kalau orang-orang Indonesia mengatakan hati-hati bikin orang sakit hati. Banyak orang-orang ya yang Koki lihat tuh di video-video, oh ini gara-gara perempuannya galak sama si laki-lakinya, akhirnya laki-lakinya sakit hati misalnya, akhirnya jadi melakukan sesuatu yang buruk. Jadi maksud Koki, kita baik sama semua orang, baik. Iya. Tentu dengan rambu-rambunya, baik, santun, tegas, lugas, singkat, padat, jelas lah bicaranya, begitulah. Dan jangan bikin sakit hati orang. Kalau seandainya kita nggak suka nih sama satu laki-laki, ini laki-laki aduh ganggu banget gitu ya, kemudian kita galak, kalau dia sakit hati dan dia melakukan apa-apa yang kita nggak tahu ya, namanya orang sakit hati bisa gelap mata, bisa melakukan apa-apa, itu merugikan bagi diri kita. Jadi jaga hubungan baik dengan semua orang, katakan dengan baik kalau kita nggak suka dan kita terganggu. Gitu, seperti itu. Yang terakhir ya, Oke. dari Zara, suka lihat potongan dakwah di sosial media. Apa benar ketika anak perempuan tidak memakai jilbab akan membawa ayahnya ke neraka? Nah, betul tuh, katanya kalau misalnya kita nggak pakai jilbab nih, kalau Ki satu langkah keluar rumah nggak pakai jilbab tuh satu pecutan ayah di neraka. Ya, sebenarnya memang karena orang tua itu punya kewajiban untuk memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Iya, betul. Dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasul hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya Allah meminta untuk para orang tua, ayo dong jadi contoh teladan dulu nih untuk keluarga. Setelah itu kamu juga, anak kamu akan contoh dan kamu sama-sama sekeluarga terhindar dari api neraka. Makanya ketika seorang anak misalnya belum pakai jilbab, pertanyaannya adalah orang tuanya kemana saja selama ini, muslim atau bagaimana? Nah, kalau selama ini misalnya seperti apa? Anaknya bandel, kau Ki gimana? Nah. Orang tuanya sudah bersusah payah, kayak tapi anaknya tetap ngelawan, kan pasti ada aja yang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh? Makanya Koki juga pernah menyampaikan di episode sebelumnya bahwa anak-anak itu sebenarnya posisinya ada bermacam-macam dalam Al-Quran. Dia bisa jadi perhiasan. Tadi kayak Koki bilang ayatnya Zuinal linasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Dia bisa jadi perhiasan. Artinya orang tua tuh bangga. Ketika punya dua, anak saya hebat, anak saya keren, anak saya berprestasi. Itu perhiasan, membuat kita senang, bangga. Anak sebagai perhiasan, anak sebagai qurrata a'yun. Ini yang paling kita inginkan. Anak itu menjadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Bersama dengannya tentram, adem, nyaman gitu. Sebagaimana doanya itu dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta doa sama Allah agar anak-anak kita, keturunan kita jadi penyejuk hati. Tapi teman-teman perhatikan dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan 15, anak-anak bisa jadi musuh dan bisa jadi ujian. Banyak loh KDRT anak ke orang tua. Betul. Ibunya yang dipukul, ibunya kan banyak banget tuh di sosmed seperti itu. Anak yang lebih galak itu banyak. Nggak usah jauh-jauh, Nabi Nuh alaihissalam kan punya anak. Nabi Nuh, nabinya Allah, saleh luar biasa, tapi anaknya nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ya nanti neneng punya anak dan sebagainya, ya tugas kita berusaha ikhtiar maksimal, doa, tawakal ala Allah untuk anak-anak kita saleh. Tapi kembali lagi, hidayah itu adalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kan tadi kata Kak Oki bilang hidayah itu kan pasti turunnya walaupun kita orang tuanya sudah berusaha, terus anaknya yang lebih galak gitu, berarti ayahnya akan tetap kena siksa api neraka apa gimana tuh? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tugas dari orang tua adalah tidak boleh berhenti terus menerus. Namanya dakwah, kita harus sabar ya. Dakwah itu kita nggak bisa seperti bim salabim merubah orang nih ya, kayak sulap bim salabim langsung berubah, nggak bisa. Namanya dakwah itu pasti butuh yang namanya kesabaran, pelan-pelan dalam dakwah, tidak berhenti, tidak putus asa dalam merubah orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Mungkin saja orang tuanya berlepas dari anak yang seperti itu. Tapi tugas orang tua adalah dalam lubuk hatinya terdalam pasti nggak pengen anaknya kenapa-napa gitu. Pasti akan berjuang sampai akhir untuk anaknya back to Allah, anaknya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ya bisa dikatakan kalau anak perempuan sayang dan cinta kepada ayahnya, yuk kita mulai jadi anak yang berbakti, anak yang salehah. Karena itu tadi, anak yang soleh sudah dibahas di awal tadi, menjadi penghalang neraka bagi orang tuanya, menuju ke surga untuk orang tuanya, seperti itu. Saling menjaga kan, biar terjauh dari siksa api neraka. Betul sekali. Oke, Masya Allah ya, hari ini kita udah ngebahas lumayan ya tentang seorang anak perempuan. Koki mau tanya nih sebelum Koki selesai pada hari ini, di episode kali ini sama Neneng, sebagai seorang anak perempuan, apa suka dukanya? Suka dukanya,
Aduh, takut nangis. Nggak boleh nangis. Ini Nggak apa-apa. Sukanya Neneng apa ya? Neneng bahagia karena Neneng bisa melahirkan nantinya, Neneng bisa menikah insya Allah gitu. Pengennya kan seperti itu ya. Neneng juga merasakan ternyata ibu Neneng tuh mungkin dulu rasanya sama kayak Neneng, remaja-remajanya gitu. Terus kayak jadi lebih apa ya? Jadi lebih bisa Neneng seneng jadi anak perempuan itu karena kasih sayang yang timbul juga berbeda dengan anak laki-laki gitu, kepada orang tua, kepada anak kecil, kepada keponakan dan lain-lain gitu. Terus dukanya jadi seorang anak perempuan mungkin kadang tuh tuntutan untuk menikahnya lebih besar, Iya. kayak terus Udah umur udah, berapa nih? iya, yang lain sudah pada menikah, kamu belum, apakah mau diguna-guna gitu, sampai overthinking ke sana ibu Neneng tuh gitu. Jadi kayak lebih sedih ke itunya aja sih Kak Oki. Selebihnya Neneng seneng banget sih jadi perempuan, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman sekalian. Hari ini kita udah berbicara santai mengenai anak perempuan. Wahai para orang tua, berbanggalah ketika memiliki anak-anak perempuan yang insya Allah menjadi jalan menuju ke surga Allah. Dan untuk anak-anak perempuan, yaitu kita-kita ini, Iya. semoga dengan anugerah yang Allah berikan, fitrahnya perempuan itu ada kelemah lembutan di situ. Betul. Makanya kelemah lembutan itu yang membuat kita pada akhirnya diberikan izin oleh Allah untuk bisa hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak gitu. Karena kita punya sifat yang namanya kelemah lembutan itu tadi, yang mana itu akan berdampak kepada sebuah peradaban ya. Dengan seorang perempuan yang baik, insya Allah peradabannya pun akan menjadi baik. Dengan karakter kita yang penuh dengan kelemah lembutan, insya Allah semuanya akan jadi baik kalau seorang perempuannya menjadi perempuan yang solehah, insya Allah. Amin. Ribet, iya sih ribet karena banyak peraturan untuk Islam, tapi peraturan untuk seorang wanita, tapi semata-mata keribetan itu lagi-lagi untuk memulihkan seorang perempuan, insya Allah. Kalau ikhlas mah pasti ngerasanya jadi Iya, nggak ribet. benar. Yang bikin ribet siapa? Kita sendiri karena Iya. banyak ngeluh. Iya, benar. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Tapi kalau kita belajar lebih dalam lagi dan kita memahami maksud-maksud ayat-ayat Allah, segala macam perintahnya, maka kita akan tahu, Masya Allah, betapa luar biasanya posisi kita Betul. di dalam agama ini. Oke, Neneng, terima kasih Makasih banyak Kak ceritanya. Oki. Neneng juga makasih banyak. Sukses ya, Neng. Iya, banyak banget yang Neneng dapat dari Kak Oki. Menjadi kebanggaan keluarga ya, Neng. Amin, Insya Allah. amin, Jadi amin, inspirasi amin. untuk anak muda, Amin. insya Allah. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Teman-teman komen di bawah dong, mau ngobrol sama siapa, temanya apa aja, nanti akan kita bahas sama-sama pada hari ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Cahaya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.